Bukan gara-gara masalah efisiensi loh. Survei membuktikan urusan nomor satu adalah pencairan pembayaran yang dipercepat. Jauh lebih sakral dibandingkan dengan yang tadi lo bilang bro, tentang bisnis efisiensi. Hebatnya Pak Industri Event ini. Daripada nunggu efisiensi, tolong cairin gua lah pon kemarin masih sekian ratus miliar. Dari acara kemarin pon di Aceh masih gantung sekian. Tolong cairin lah tahun 2024 kemarin. Tolong dibayar dipercepat. Ini loh Pak, ini menarik nih. Bukan masalah efisiensinya, tapi duit kita jantel di mana-mana. Sampaikan juga sapaan buat Ketua Dewan Pembina Ivendo. Perwakilan dari asosiasi-asosiasi yang sudah bekerja sama dalam survei Indonesia Event Nasional 2024-2025. Dan juga kami menyapa buat para akademisi dari perguruan tinggi serta semua tamu undangan yang sudah hadir. Dalam forum ini akan menjadi landasan yang berharga untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung pertumbuhan industri event di Indonesia setelah pasca dikeluarkannya Impres nomor 1 tahun 2025. Nama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Firdaus selaku Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco kepada nasional dari Paski Pak Jarwo. Selamat datang. Halo rekan-rekan, ekosistem industri event di Indonesia yang dalam hal ini mewakili Pak Menteri Pak Teguh Rifki, kemudian Pak Faisal, aspek peningkatan kapasitas SDM pariwisata. Selain kita ingin menyampaikan, kita juga mengajak untuk berdiskusi dari hasil data yang kita kumpulkan itu, kemudian tindak lanjutnya kita bagaimana, gitu ya. Kita diskusi dan mengumpulkan gagasan-gagasan, usulan-usulan dari semua stakeholder yang hadir pada sore hari ini untuk menghadapi tantangan 2025 ini. Kepada tim yaitu Pak Hari Nugraha, mohon dibantu nanti Pak Hari untuk disampaikan. Cuma saya sedikit aja, waktu lagi mengumpulkan data dalam waktu 2 minggu pasca Impres nomor 1 tadi Pak, dalam 2 minggu kita mengumpulkan data yaitu sebanyak 638 event yang cancel. Ke Bengkulu untuk memetik bunga rafflesia. Bunga rafflesia dibawa hingga ke Cikini. Terima kasih buat Dewan Industri Event Indonesia sudah mengundang Kemenekra pada silaturahmi dan buka puasa hari ini. Buka puasa makan bakwan, tahu isi dan ketan. Setelah itu baru makan nasi ayam dari warung Ibu Sri. Setuju dengan tema optimalisasi strategi penyelenggaraan kegiatan karena memang harus berbasis data dan industri. Ini kalau saya sebut satu-satu kelamaan, jadi tapi ada beberapa yang perlu saya sebut. Direktur Utama LPP KUKM atau yang mewakili Bapak Rizky Firdaus ya. Terus kemudian Bapak yang mewakili Menteri Pariwisata Republik Indonesia, teman saya Pak Faisal. Kemudian juga ada Bapak Mulkan Kamaludin. Terus kemudian Bapak Puji Agus Setiawan, Direktur BPS, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Pertama-tama tentu saja atas nama Menteri Ekonomi Kreatif, saya selaku Direktur Musik ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Smesco, Ivendo dan semuanya atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan acara buka puasa bersama ini. Bapak Ibu, ini apakah teman-teman juga pernah tahu bahwa lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu juga pernah melakukan survei pelaksanaan konser cosplay di Indonesia
dengan disimulasikan telah menciptakan perputaran sebesar 843,29 miliar dan berdampak pada PDB sebesar 434,65 miliar serta berdampak pada pendapatan rumah tangga pekerja sebesar 150,83 miliar. Hal tersebut merupakan hasil dari multiplier effect sebagai sebuah penyelenggaraan event yang menyentuh bidang transportasi, akomodasi, konsumsi, merchandise, wardrobe, manajemen artis, dan lain-lain. Kontribusi penyelenggaraan festival terhadap perekonomian di Jogja pada tahun itu berkontribusi 114,2 triliun miliar pada tahun 2019 dengan rincian 102 miliar dari luar Yogyakarta dan 12 miliar dari Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu event itu membuat uang itu masuk di sana. Nah, tanggal 25 Maret nanti saya akan menjadi penguji proposal disertasi dari Ibu Penny Huta Barat dengan judul Konstruksi Model Pariwisata Musik atau Musik Tourism pada Destinasi Berbasis Budaya, Integrasi Pendekatan Stakeholders Collaboration, dan Experience Economy. Ekonomi kreatif sebagai new engine of growth yang berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB serta penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pantun penutup. Mohon cakapnya, mendapat bingkisan dari Cikini. Cakep. Bingkisan di bawah burung cendrawasih. Sambutan saya akhiri sampai di sini. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Ya, Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan memasuki prosesi seremonial. Untuk itu kami akan mengundang yang terhormat yang pertama Bapak Rizky Firdaus dari Smesco Indonesia untuk ke atas panggung, Pak. Kemudian kami mengundang juga Bapak Muhammad Amin, Pak, izin. Kemudian Bapak Faisal yang mewakili Kemenpar RI, dan juga tentunya Bapak Mulkan Kamaluddin, silakan. Untuk menjelaskan sebuah survei Sabang sampai Merauke gitu ya. Dari 8 asosiasi cuma sejam ya. Tahun ini baru 8 asosiasi yang bersama-sama. Baru 8 asosiasi yang sama-sama kita membangun survei ini, karena sejatinya survei ini sudah dimulai 2020, tapi baru tahun ini kita membuka diri untuk semuanya bergabung sehingga hasilnya bisa lebih tajam. Survei ini juga kawan-kawan asosiasi yang bergabung, silahkan Anda klaim sebagai punya Anda. Anda bayangkan kalau nanti akhirnya di tiap tahun Pak Amin, tiap tahun Pak Puji, tiap tahun kita akan punya survei Indonesia Nasional yang kita mulai kerjakan dari mulai Q4, maka di setiap di tahun depan Januari kita punya acara kick off yang sama. Jangan event doa aja yang diundang, boleh nggak dilibatkan asosiasi-asosiasi ini? Boleh ya, ke Bank Indonesia, ke BPS, biar kita sama-sama saling pertajam, saling isi. Di belakang kita ada akademi-akademi, Pak, yang hadir hari ini. Ada rektornya langsung udah hadir di sini. Ada Marskal Muda, Marskal Muda Pak ya? Rektor daripada Universitas Surya gitu ya. Jadi yang hadir ini Pak sore hari ini. Next. Daftar hadir asosiasi nyaris semua. Artinya kalau ini menjadi IP bersama, maka sewajarnya survei ini bisa menjadi kalender tahunan Pak Faisal. Kami persembahkan buat menteri yang baru, baik Pak Teguh Rifki maupun Ibu Widi. Dan Pak Ibu, betapa mahalnya biaya penyelenggaraan ini, tapi kita tidak mengenakan biaya ini ke pemerintah. Tepuk tangan dong buat industri. Nah, sebelum saya mulai, mari kita melakukan tafakur, melakukan tini krama, melakukan pengkajian sedikit atas satu slide, tapi bermakna dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ekosistem industri event Indonesia itu ini. Jadi bisa dibayangkan, sejatinya kita KBI-nya sama, tapi delivery-nya kita berbeda-beda. Yang menjadi persoalan di masa Pak Prabowo adalah orang tua kita tadinya satu, pecah lagi. Ada pariwisata dan ada aircraft. Mudah-mudahan harta budi gini udah jadi tuh, udah bagi-bagi udah jadi, udah aman nih. Karena suatu hari nanti Pak, dalam waktu dekat, industri ingin bertanya, khusus untuk KBLI, PCO dan IO, Bapak saya siapa?
ibu saya siapa. Bapak itu penting ya. Kita harus tahu bapak ibu kita siapa. Nanti mohon karena kemarin kita tanya Pak Teguh, Devi juga masih dibahas nih. Tapi penting bagi kami Pak, anak-anak Bapak, kami punya orang tua. KBRI sudah jelas. Orang tua kami siapa? Enggak Pak, orang tua kami kalau urusan masak rendang sama ekraf. Kalau urusan bisnis rendang sama pariwisata, itu yang kita pengen tahu. Titip ya Pak? Titip ya. Itu ada kaitan dengan neraca Pak. Betul nggak Pak? Ada kaitannya dengan Bank Indonesia Pak. Betul nggak ya? Kan bukan itu yang lo pengen tahu kan? Gitu. Oleh karena itu izinkan saya dari ekosistem ini, ayo bersama-sama Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, agar yuk kita pikirkan satu, kita tinggalkan dulu baju-baju asosiasi kita, tapi kita cari data, kita kuatkan data, dan kita bersama-sama untuk mulai berpikir dengan cara-cara yang berbeda. Mari survei ini dilaksanakan 6 Januari, 6 Februari. Tanggal 22 Januari ada Inpres nomor 1 2025. Jadi survei ini di tengah jalan Pak. Di tengah jalan. Isi daripada survei yang dibangun 8 asosiasi merujuk pada Global Meeting Event Forecast berbasis American Express. Isi pertanyaannya itu sama dengan yang digelar oleh Amex Global Event. Bayangin kita punya survei yang isinya itu referensinya global. Jadi ketika nanti ditanya Pak Menteri urusan pertanyaan ini, jangan khawatir, di luar juga nanya itu Pak. Gitu ya. Saya mau ceritakan berapa sih, wahai komunitas event ini, kita produktivitasnya berapa? Bapak Ibu-Ibu, Indonesia industri event menghasilkan 84,646 triliun 2004 saja. Tepuk tangan kawan-kawan, tepuk tangan. Atau senilai 5,23 billions US dollar dari rata-rata 8.777 jumlah event, minimum 7 ribuan, maksimum 10 ribuan. Yang menarik adalah dari tahun 2004 ini pergerakan pekerja event itu 8,76 juta. Kalau Bapak tanya sedulur kita di event, kita punya sedulur jumlahnya 8,7 juta. Kemarin kami presentasi ke Mas Sandiaga Uno, lo bisa bikin partai Mas katanya. Lo bisa bikin partai. 8,768 pergerakan pekerja industri event. Apabila 8,7 itu part daripada aircraft yang 25 juta atau pariwisata yang 25 juta, karena itu totalnya 50 juta, maka industri event menyumbang 35,7% dari jumlah pekerja pariwisata atau jumlah pekerja event aircraft. Kita cukup besar men, kita cukup besar. Yang menjadi persoalan pasca Inpres 8,7 juta ini kan jadi khawatir Pak. Betul kan? Betul kan? 8,7 ini menjadi khawatir. Mari kita gali seperti apa sih daya advokasi kita seperti apa. Yuk kita mulai bersama. Next. Dari tahun 2020 sampai 2024 sebetulnya terlacak di sana Pak ya. Dari mulai 47 habis pasca Covid 40 triliun, 67, 74 triliun. 2023 kita absen. Kita puasa waktu itu semua. Baru 2024 84,46 triliun. Terus berjalan dengan total populasi organizernya di atas. Jadi semua terlacak. Insya Allah 2025 kita lebih keren lagi mendatangkan. Oke, next. 2024 dulu ya. 2004 ini yang seru-seru nih kita tampilkan. Profil bisnis responden kita lewatin. Cuma menunjukkan bahwa data ini mencakup semua ekosistem Pak. Sah Pak, mencakup semua ekosistem industri event. Gitu ya. Nah yang mau ditampilkan di situ yang menarik, di tahun 2024 kantor yang belum beroperasi atau tidak atau tutup hanya 5%. Jadi ternyata pasca Covid 2024 kantor industri event ternyata 5% masih tutup 5,06%. Yang beroperasi tapi mengurangi karyawannya 23,60%, yang beroperasi secara penuh 71,35%.
Ya, jadi kita juga belum normal, Pak Puji, Pak Amin, Pak Faisal. Kita juga belum normal. Belum semuanya hidup. Begitu, Pak. Belum semuanya hidup. Nah, profil asosiasi yang mengisi yang 8 tadi ternyata tidak hanya 8. Kita akhirnya didukung oleh nyaris 20 asosiasi berbadan hukum industri event dan pariwisata di Indonesia. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Ya, terima kasih. Tidak hanya forum backstagers, Aili, APMI, semuanya mengisi. Karena mungkin sama-sama kita bahu-membahu dengan sama Jijing berat sama dipikul. Tadi juga berterima kasih kepada komunitas, ya. Mereka juga mengisi, bayangin, mereka juga mengisi. 2024 berbicara sertifikasi, yang belum itu 33,71%, Pak. Di industri event ya, Pak. Yang sudah 66,29%. Yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, bersiaplah pasca kita nanti ini terbatas, kita akan diminta sertifikasi event sustainability yang saat ini 21,35%, yang belum 56,6%. CEO aturin, Reza, mana angkat tangan? Reza, apa yang bisa kita lakukan terhadap sertifikasi ini, terhadap sustainability ini? Kenapa menjadi penting? Nanti kita akan ngobrol, oke? Tipe kegiatan yang diselenggarakan 2024 dari Sabang sampai Merauke paling banyak masih meeting, Pak. Masih meeting, diikuti oleh insentif. Maka tidak heran ada juga Asita, Astindo di sana. Ya, dan kita IO juga ngejar bikin insentif tour juga kan ya? Insentif tour, ya. Bahkan ada yang menarik, insentif tour IO itu justru bisa bikin umroh. Ada umroh kontak IO untuk bikin grup umroh. Menarik loh, Omris. Menarik. IO. Next, segmen pasar yang menyelenggarakan kegiatan via organizer. Paling banyak korporasi 21%. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang berteriak-teriak karena impres terbatas, karena selama ini mereka segmennya KL, maka sejatinya mereka perlu approach kita. Saya ulang, wahai hotel, venues, resort yang berteriak karena tidak ada bisnis, datang ke hotelnya karena mereka direct bisnis, direct deal, nggak usah cemas. Anda bisa kontak IO, karena IO ngejual itu semua. Kita juga punya korporasi, organisasi, lembaga pendidikan lewat IO. Jadi kalau mereka berteriak, mereka yakin karena kehabisan peluru di KL. Bayangkan ada hotel, bisnisnya hampir 89-90% dari KL. Begitu KL efisiensi, kosong hotel itu, bro. Kosong. Daripada kosong, diversifikasi, kontak, sales call ke IO, sales call ke PCO, sales call ke agency, sales call ke vendor dan suppliers. Nggak usah cemen, jangan takut, cari bareng-bareng, diversifikasi segmen pasar lain gitu, Pak. Platform, ini ditanya nih, di Amex Global Event ditanya, yang luring berapa persen, hybrid berapa persen, daring virtual berapa persen, indoor outdoor berapa persen. Ini ditanya secara global, lebih banyak mana mereka mainnya. Luring, hybrid, 2024 luring memang sudah mulai, tapi hybrid masih 27,20%. Next, Pak, kita langsung kasih award top 10 MICE event 2024. Yang pertama adalah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat, sampai Sumatera Barat. Dipilih oleh kami? Enggak, data. Bukan ini menjadi masukan buat Kemenpan. Gak usah dipilih aja. Nanti kalau aku lihat, kok provinsiku nggak ada sih? Ayo bangun event, bikin event di sana. Kontak asosiasi-asosiasi yang hadir di sini, bangun sama-sama agar Bapak bisa ada di radar menjadi top 10. Betul? Tepuk tangan buat kita kawan-kawan. Yuk, next. Yang berikutnya, dikit lagi, ada 114 lagi. Keluar negeri udahlah, kalau keluar negeri kita lupakan, tapi mau menceritakan kepada pemerintah Bank Indonesia, kita pun industri event kita, Pak, punya capability bikin event di luar negeri, Pak. Bikin event di luar negeri. Baru-baru dari Manila siapa teman kita? Mana Farida? Farida? Bu Farida?
Oh ya, saya lupa kasih kredit. Penulisan daripada survei ini juga dibantu oleh Indonesia Event Academy. Direkturnya Ibu Farida, mana Bu Farida? Ya, jadi penulisan ini ada backup dari akademiknya Bapak Ibu, gitu, oke? Next, dikit lagi. Bulan-bulan cuma sekedar nunjukin di Indonesia itu event nggak ada matinya, tiap bulan ada event. Ini sebelum impres loh ya, sebelum impres ya, itu menarik. Ternyata PCO agency di Indonesia tahun 2004 itu banyak menggunakan bintang 4, 46%, bintang 3, 15%, bintang 5, 37,64%. Yang menarik dari data ini adalah bagaimana perilaku kita ketika memilih sebuah tempat, hotel, Smesco. Kenapa saya milih Smesco? Kenapa nggak di sebelahnya Bidakara? Ternyata yang pertama 24% karena permintaan klien langsung. Mas Dori, masih mau dapat bisnis dari tempatku nggak? Acara besok di Smesco ya, itu dari klien langsung. Tapi yang menarik adalah urutan kedua, ketika saya milih Smesco, 21,92% ya karena saya kenal Rizky. Jadi artinya apa? Industri yang sekarang teriak-teriak pengen dijualin oleh IU dan sebagainya, kalau nggak gaul susah bro. Betul nggak? Kalau nggak kenal susah bro. Ya harus terus kenal, turun, berkenalan. Karena terkadang bisnis karena gua kenal Bayu, ya nggak yuk? Karena gua kenal Taufik, karena kenal Marskal muda di Universitas Surya, semakin banyak kita berbisnis dan kita kenal, maka itu pilihan kedua loh Pak. Kenal karena PIC-nya. Dari IHGM ada nggak di sini? Weh, ini timpal. IHGM, GM kan? Sampaikan ke GM. Undang kami ngobrol di konferensi GM. Ceritakan mengenai ini. Bahwa kita satu sekolah sih bro, 21,95% bro. Gua ke hotel lo karena gua kenal lu bro. Makanya ketika Pak Puji datang mengundang BPS, maka please Pak, jangan undang Evendo saja Pak, tolong undang asosiasi lain Pak, tolong undang bro gitu dari Trisakti, tolong undang agar kita kuat Pak, agar kita kuat Pak, bisa bantu Bapak membawa neracanya Pak, gitu ya. Siap-siap diundang Bank Indonesia dan dengan BPS kawan, oke? Dari data yang kita itu juga menarik karena basis Amex Global menanyakan di sebuah negara teknologi apa yang lagi tren di 2024. Maka dengan data yang kita buat bersama-sama ini kita bisa melaporkan kepada dunia. Di Indonesia event tech yang populer 2024 adalah QR Codes nomor 1, nomor 2 drone, nomor 3 digital photo booth. Yang isi siapa? Ya bukan kita, data yang cerita. Ada yang tanya, AI di mana? 2024 AI masih 6,59%. Nanti kita lihat 2025. Gitu ya. Jadi ketika ditanya nanti kawan-kawan asosiasi Asita yang menggunakan data ini, Anda dengan confident menceritakan, ini loh teknologi yang di Indonesia digunakan dan seterusnya. Wedding juga sama yang digunakan, silakan gunakan, itu hak Anda data ini. Ceritakan, ini data dari mana? Punya Hastana. Just do it, lakukan. Sekarang waktunya udah bukan punya Hastana, punya Evendo, enggak, ini punya kita, industri event Indonesia kawan. Cepetan. Sentimen bisnis 2004-2005 sebelum impres. Memang Pak, sebelum impres 2025 memang sudah ada kecenderungan melandai. Bapak lihat yang warna abu-abu, sentimen bisnis buruk netral itu tidak seperti 2024. Jadi industri kita, orang-orang event itu punya indera keenam, tanya Maris tuh ya, punya indera keenam. Muhammad Toha mana Muhammad Toha? Tanya sama dia nih, Toha nih ya, punya indera keenam bahwa 2025 itu ternyata nggak sekeren 2024 gitu loh bro. Di
Di saat kita buka survei, Anda bisa bayangkan Pak Amin, Pak Faisal, dari total bisnis 2025 itu ada laporan 51,30% sudah confirm di tangan. Yang bilang probabilitasnya 50-50 18,6%, yang in progress 80%, 22,62%, yang belum ada permintaan 7,41%. Data ini valid, solid, dan menarik untuk dikaji. Di tengah-tengah perakiraan pertumbuhan bisnis penyelenggara kegiatan yang mengatakan pertumbuhannya sekitar 6-14% saja. Itu Pak, yang meningkat. Mazhab yang meningkat 6-14% yang paling banyak. Mari kita percepat untuk melihat pasca Inpres. Nah, 2024-2025 tantangan industri event mau nanti dikoreksi bersama-sama. Pertama, peningkatan biaya produksi. Betul nggak? Harga bikin event lebih mahal apa lebih murah tahun ini? Tahun 2024. Lebih apa? Lebih mahal. Jadi margin keuntungan kita makin turun. Masih ada yang mengenakan handling fee 15% ya kita? Masih Om. 15% bro. Untuk handling fee-mu berapa? 8%. Gak akan kita menang apa toh? Enggak. Kalau 15% ya 8% bro. Maksudnya apa? Bisnis semakin susah. Yang terlihat di depan Pak Amin, Pak Puji adalah banting-bantingan harga dan margin kita makin tipis. Itu aja message-nya, ya. Dan seterusnya, pemotongan anggaran sudah muncul. Berpengaruh tantangan 20,22%. Kenaikan PPN 12% mesti kemudian dibatalkan Pak ya. Sisanya kita lihat 2025 top tech. Nah ini dia. Diperkirakan penggunaan event teknologi yang akan populer 2025. Pertama, QR code. Yang kedua, drone. Dan betul kan, di 2005 baru muncul artificial intelligence di urutan ketiga dengan 12,33%. Tumbuhnya hampir 100%. Jadi bersiap-siap bagi yang belum mengenal QR code, drone, dan AI, mulai yuk upscaling dan upskilling kita. Nah, ini juga sebetulnya persembahan ini buat Kemenpar nih. Kami juga memberikan Pak challenge buat Kemenpar Ekraf bahwa perakiraan top 10 destinasi milestone event 2025 itu Pak kepada provinsi-provinsi itu. Kenapa? Atas permintaan bisnis di sana Pak. Atas permintaan bisnis yang sudah kita sebarkan di sana ternyata permintaannya cukup besar. Nah, ini yang paling penting. Tidak akan ada Bruno Mars, tidak akan ada Coldplay, tidak akan ada Dua Lipa kalau nggak ada vendor di situ. Betul? Itu vendor, tepuk tangan. Nggak akan ada supplier, Pak. Masa dia nyanyi di rumput? Betul nggak? Ada elemen yang terkadang dilupakan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa menjaga menjadi kemeriahan dan gemerlap. Mereka lah event production dan para supplier. Tepuk tangan sekali buat Anda. Plus dengan para talent dan event profesional, betul? Badut, sulap, comedians, event lighting engineer, show management team, dan lain sebagainya. Betul Pak Jarwo? Mereka nggak ada ya repot antara kita. Sehingga survei ini juga menyangkut mereka. Next. 89% event profesional, 11% talent. Jadi Pak Amin, ini sebetulnya domain Bapak. Slide saat berikut ini. Inilah bagian daripada 17 subsektor Pak, yang mungkin Bapak bisa terus kemudian yang mana yang cocok. Makanya kemarin Pak Rifki minta yuk kita MOU aja lah. Ya udah katanya. Kita lihat yang mana yang bisa kita dorong bersama. Asal provinsinya 17. Kalau tadi survei kita 20 provinsi, yang ini 17 provinsi. Next. DKI paling banyak. Nah ini status para kawan-kawan talent dan event pro. Sudah ada pekerjaan 45%. Sudah ada pekerjaan tapi honor tidak penuh 19%. Ada Om Robi. Pak Robi, sini lah, kamu anak-anak komplet. Oke. Sudah ada pekerjaan. Alih profesi dagang ngajar 25%.
Yang tidak bekerja lagi 11%. Pak, belum mulai nih Pak. Kita belum pulih Pak dari COVID Pak. Apa? Iya, ini laporan 2024 Pak. Tapi di sektor talent ya Pak. Bukan penyelenggara. Kalau awal dari penyelenggara. Jadi kita belum oke. Masih bertahan Pak. Oke, produktivitas 2025 dalam laporan kita dalam survei itu mengatakan berapa sih pertumbuhannya 2025 sebagai berikut sebelum impres. Next. Hanya 4,92% pertumbuhan kita, Wahyu. Pak BPS, hanya 4,92%. Memang akhirnya skalanya sentimennya tidak begitu baik, 4,92%. Menghasilkan 88 triliun. Dengan jumlah rata event, kalau tadi 2024 8777, ini hanya 9.209 saja. Begitu ya. Ini sebelum impres. Yuk setelah impres, next. Mari kita mulai laporan hasil survei pembuatan event 2025. Next. Kami mulai sebelum selesai kita yang sebelumnya, tanggal 5 kita mulai survei sampai tanggal 11 Februari Bapak-Bapak Ibu-Ibu dengan metode yang berbeda para akademik. Kami tidak menggunakan Slovin karena populasinya tidak kita ketahui, tapi kita menggunakan hire. Primer Pak, ya kita pakai hire dengan 9 pertanyaan, jadi 90 minimum responden yang dibutuhkan, dan kami memenuhinya 90 responden. Next. Jangkauan survei di 16 provinsi. Profil wedding yang melaporkan pembatalan paling banyak PCO dan IO 31 dan 26,87% yang melaporkan pembatalan. Next. Ini yang menarik Bapak Ibu. As per 11 Februari saya ditanya sama Tiara dari TDG Asia Singapura. Mana Tiara? Media mana? Tiara menanyakan, kami di Singapura pengen dengar kabar nih, situasi Indonesia seperti apa, gitu kan? As per sampai 11 Februari, makanya belum begitu signifikan, karena yang menerima, yang merasa sudah dibatalkan baru 32,77% saja. Yang belum merasa dibatalkan 67,23% Pak. Jadi it's too early Pak Puji. Data ini masih too early Pak. Masih too early Pak. Nggak tahu kalau BI-nya itu too early nggak kalau kita saya sampaikan sebelah. Masih. Suara lu mana Bu? Iya. Ya kan? Too early. Jadi sudah baru 32. Ya tapi kita gali 32% apa isinya? Next. Penyelenggara yang membatalkan kegiatan itu paling banyak KL, ya iyalah orang beliau dari mulai sana. BUMN, pemerintah daerah, lembaga. Kalau Pemda, lembaga, kementerian, BUMN dijadikan satu, nilainya 80,88%. Yang membatalkan, ya wajar karena memang polisinya dari sana, nggak usah komplain. Tapi yang saya mau ceritakan sesuatu di sini adalah ada sumbangan 2,21%. Ada yang mengatakan, kenapa batal acara? Dia bilang gini, karena kami batalkan sendiri. Wih, keren banget Pak. Ada yang bilang itu, angkat tangan. Siapa di antara Anda? Siapa mereka? Umumnya para promotor musik atau yang mau bikin konser yang merasa, ih kalau gue bikin dalam kondisi begini kayaknya bahaya, nggak ada yang beli nih. Gitu ya? Betul nggak bro? Betul nggak di? Jadi daripada gue lanjutin, nggak usah lah baik-baik. Itu dia, 2,21%. Jadi dari komponen penyelenggara yang membatalkan, ini belum saya laporan ke Bank Indonesia loh, Mas Wahyu belum ada waktu itu. Ya, ternyata ada event yang memang dibatalkan sendiri karena resiko. Gitu. Dalam hal ini, Aircraft punya kepentingan karena mereka bagian dari 17 subsektor pertunjukan seni. Tipe kegiatan yang dibatalkan, meeting 50,64%. Paling banyak dibatalkan. Yang kedua, insentif 12,82%, pelatihan 10,90%, ada pameran, konser musik deh. Itu lihat, datanya betul-betul sama dengan yang di depan, saling mendukung. Ya, itu tipe-tipe yang dibatalkan. Next, top 5 provinsi yang paling banyak menerima pembatalan. Provinsi yang paling banyak menerima pembatalan. Yang pertama adalah DKI
Jakarta, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga daerah istimewa Yogyakarta, yang keempat Banten, yang kelima Jawa Tengah dan Bali. Di satu sisi 2024 mereka menjadi top 10, tapi pasca ini menjadi top 5 yang menerima pembatalan. Next, potensi bisnis loss tadi sudah dilaporkan oleh Pak Mulkan, in average of 294 miliar, maksimum 429 miliar, tapi ada 638 event yang dibatalkan, menimpa 32 provinsi. Nah, ini kemudian yang akan kita diskusikan sampai buka. Sejauh mana kebijaksanaan efisiensi bakal berpengaruh di bisnis 2025? 62,90% mengatakan berpengaruh, 35,14% mengatakan sangat berpengaruh. Mulai terasa di ujung-ujung surveinya. Kalau dibelah ini Pak, menjadi menarik. Sentimen positif apa negatif di tahun 2025 dari industri event Indonesia. Nah Pak, ini yang kita mulai bahas. Meskipun sedang ada efisiensi pembatalan, tapi ada sebagian mazhab kawan-kawan yang punya optimisme besarannya 35,90%, yang mengatakan sedikit meningkat, sangat meningkat. Mazhab yang positif itu 35,90%, tapi di saat yang sama ada mazhab yang negatif 56,41%. Tidak ada salah, tidak ada benar. Itu yang ada di depan kita, betul? With all due respect, tolong angkat tangan ke udara tinggi-tinggi. Siapa di antara Anda yang hadir hari ini termasuk mazhab yang positif? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Mazhab yang positif. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Kalau saya Bentar. Bro, kenapa lo bilang lo positif? Lo di angka berapa? Kita ini terlahir sebagai fighter. IO itu fighter. Jadi apapun itu kondisinya harus kita hadapin. Jadi sebenarnya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Pertanyaannya apa ya kan tadi? Gue sendiri belum kepikir. Positif di angka 16, 614 atau di atas 15%? Di atas 15%. Walau di atas 15%. Karena sebenarnya banyak. Sebenarnya gini teman-teman, ini sekedar insight aja. Kita kan pelaku industri entrepreneur ya, kita bisa katakan entrepreneur. Jadi sebenarnya entrepreneur itu challenge-nya adalah bagaimana kita mencari peluang di setiap hal-hal yang itu sebenarnya masalah buat semua orang. Nah, kondisi sekarang adalah terus terang saya punya keluarga adalah PNS, birokrat, yang mana selalu cintanya adalah efisiensi. Terus terang saya pribadi juga selalu sebagai pelaku event organizer di sana juga merasa seperti yang beruntun yang harusnya kita jalankan tapi akhirnya jadi tersisihkan, yang mana sudah kita masuk tapi akhirnya ada efisiensi jadi nggak bisa. Nah, bagaimana caranya, ini lagi kita pikirkan, tapi positif pasti. Jadi confident ya. Ada lagi di meja ini yang confident, ini kayaknya meja confident nih. Saudara-saudara, inilah meja confident. Mulai, Romi. Insya Allah positif sekitar di bisnis kami ya. Bisnis perusahaan saya 4-7% karena alhamdulillah kami baru menang pitching terus untuk lain. Di Singapura tiara dari industri gimana industri Indonesia dan kebetulan saya ketika menghandle Pantera, jadi aman ya insya Allah. Catatan menarik bahwa industri event yang tidak terkena dampak efisiensi adalah mereka yang selama ini tidak banyak main di KL. Artinya korban namanya. Kita belajar dari itu. Saya mau ceritakan sesuatu ya. Saya tadinya berpikir perusahaan saya diversifikasinya adalah dari IO. Gue pengen bikin BO. Saya pengen jadi BO. Dalam rangka bertahan hidup menjadi BO. Kita tidak ngejar KL, tidak ngejar korporat, tapi ngejar orang ready. Tidak ada interest apapun. Tapi yang kita dengarkan langsung orang BO. Mana kamu kawan-kawan BO? Apakah kalau kami pengen pindah profesi dari IO jadi BO di zaman yang susah ini punya potensi apa malah sebaliknya? Silakan. Nggak terlalu banyak kena dampak memang wedding ya kawan-kawan, karena sangat personal di situ, tidak tergantung regulasi. Memang pada
pada saat pandemi pasti kita serempak ya kena. Sebentar. Halo Pak Puji, halo Pak Wahyu. Ini menarik Pak Wahyu. Dari industri wedding Pak, 117 triliun setahun Pak. Yuk kita dengarkan yuk. Kenapa kita nggak boleh jadi WO di masa ini, bagus apa enggak? Wedding organizer saat ini memang cukup bagus marketnya, tapi ingat ya teman-teman, pemainnya semakin tahun semakin banyak. Jadi kalau teman-teman nggak punya unique venue, teman-teman hanya kayak ikut-ikutan dan kemudian main perang harga. Oke, di sebelah sana jual 20, gue 10 deh gitu. Itu nggak akan bisa dapat kuenya juga. Karena di wedding organizer itu orang akan merapat, kalau tadi kan karena kita kenal dengan person in charge. Kalau yang ini di wedding organizer ada unsur tambahannya. Karena kita pengen unique value ini ada di momen once in a lifetime-nya kita. Gitu. Kayak misalnya ada yang jago wedding outdoor, ada yang jago wedding penuh dengan surprise dari artis. Itu masing-masing punya keunikan. Jadi cari dulu deh keunikan teman-teman baru kita. Keunikan. Mbak, KBRI kita sama 832010. Kakak dari IO terus aku berubah jadi WO secara legal boleh nggak? Bisa kan? Dengerin ya yang mau jadi WO. Semua deh. Oke, dapat sama ya? Cuma harus punya uniqueness. Iya. Ada kabar yang menarik bagi Anda yang mau jadi WO, karena ternyata WO tahun ini dan di depan ada berbeda trennya. Lupakan soal big wedding, karena sekarang zaman anak sekarang pengen apa? Jadi kalau zaman dulu kadang-kadang kan kita deketin orang tuanya ya, cari siapa yang pegang dompet gitu. Ternyata ada pergeseran tren kalau di wedding, di mana anak-anak Gen Z sekarang udah masuk ya, bukan cuma milenial yang level menikah, itu bisa mempengaruhi bagaimana keputusan orang tua di dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya mereka bilang, Pak, jangan gede-gede dong, ini aku pengen intimate, dan itu akan dilakukan seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman, kita harus ngambil hati mereka. Selama ini mungkin kita ngabisin amunisi marketing kita di exhibition ya, untuk ketemu langsung diskusi. Kita melupakan ada channel yang sekarang ampuh, yaitu sosial media. Jadi apapun pokoknya gaya wedding organizer kita harus meet dengan para Gen Z ini gitu ya. harus meet dengan channelnya Ya. Jadi pada saat misalnya aku sendiri merasakan, kayaknya TikTok bukan wilayah gue, kayaknya terlalu kolamnya TikTok beda dengan Instagram. Sering ya ada yang bilang gitu, kolamnya FB beda dengan Instagram. Nah kita harus menguasai itu semua, karena kita harus tahu nih yang levelnya pengantin ada di mana sih mereka. Kalau mereka ada di TikTok, ya kita masuk ke kolamnya. Kolam orang tua hanya bisa pegang brosur, kita penetrasinya bisa. Catatan yang menarik dari wedding organizer Bapak Ibu yang mau menikahin anaknya, kenalkan Pak Levi. Betul anak lo mau menikah. Bunyinya adalah ternyata zaman sekarang orang tua nggak bisa maksain. Nggak kayak dulu. Ternyata sekarang orang tua malah nurut anaknya. Iya. Kalau orang tua dulu ya udah, bapak kan masih dinas, saya pengen 5.000 orang. Tapi ternyata anaknya bilang enggak, saya mau intimate cuma 100 orang. Tapi balik lagi ke masalah positifnya, ini kan kita lagi mau mazhab kemana ya? Jadi saya setuju sekali dengan tagline sebelah sini bahwa kita harus lihat peluangnya. Karena yang tadi saya bilang, bisa jadi kita di kolam yang lagi keruh. Kalau misalnya kita pindah ke sosial media di mana tadi kolamnya lagi penuh dengan ikan-ikan yang harus kita ambil, tapi selama ini kita mengabaikan channel itu, kolam itu artinya kita yang kurang jeli. Jadi kita harus cari nih ada di mana market kita. Jadi waktu yang sementara ini kita cari untuk membuka kolam-kolam baru gitu. Betul. Dengan universe. Tepuk tangan. Kalau ada yang mau menikah butuh WO, segera kerjain. Dan untuk masalah ini hebat ini, kemarin event tadi benar gue rasa Bayu dengan mejanya. Bukan gara-gara masalah efisiensi loh. Survei membuktikan urusan nomor 1 adalah pencairan pembayaran yang dipercepat. Jauh lebih sakral dibandingkan dengan yang tadi lo bilang bro, tentang
bisnis efisiensi. Hebatnya Pak industri event ini. Daripada nunggu efisiensi, tolong cairin gua lah pon kemarin masih sekian ratus miliar. Dari acara kemarin pon di Aceh masih gantung sekian. Tolong cairin lah tahun 2024 kemarin. Tolong dibayar dipercepat. Sudah Pak. Ini menarik. Bukan masalah efisiensinya, tapi duit kita jangkal di mana-mana. Itu menarik. Jadi kita minta dicairkan lebih cepat. Yang kedua, 17,67%. Ada dukungan sertifikasi. Ini Pak Faisal, Pak Robi, ini menarik. Betul nggak sih sekarang dunia mensyaratkan agensi IO punya sertifikasi? Ada update apa sekarang? Kan saya Reza dari Aturin. Saya kebetulan baru kembali dari ITB Berlin minggu lalu. Oke. Jadi sekaligus update kali ya. Jadi di ITB Berlin adalah pameran terbesar pariwisata di dunia, dilaksanakan 4-6 Maret kemarin. Ada beberapa kontinen, salah satunya adalah ada beberapa spesifikasi atau industri. Salah satunya MICE. Nah, memang menariknya di industri MICE yang ada di seluruh dunia itu sedang atau giat untuk melakukan sertifikasi. Kita ada ISO 20121 itu untuk Sustainable Event Management. Kemudian di Indonesia sebenarnya kita punya ISTC, Indonesia Sustainable Tourism Council, itu di bawah Kementerian Pariwisata yang saat ini hanya bisa mensertifikasi destinasi wisata saja. Tapi sebenarnya bisa untuk dilakukan sertifikasi. Kalau memang tidak ISO, bisa melewati ISTC asalkan ada syarat dan ketentuannya supaya teman-teman IO pegiat event di Indonesia tidak harus ISO tapi bisa melalui ISTC. Nah, yang menarik lainnya adalah dari ITB Berlin untuk industri MICE itu sudah mulai menghitung karbon. Dengarkan kawan-kawan, bikin event harus ngitungin karbon. Mulai ngitung karbon. Iya, Lo bersin berapa di situ dihitung. Betul. Oke. Betul. Termasuk tadi yang dikatakan sama WO, apa sih unique selling proposition-nya? Barangkali penghitungan karbon offset itu jadi konsiderasi bagi Bapak dan Ibu penyelenggara pegiat event, karena di dunia sudah melakukan hal yang sama. Ini update saya yang baru kembali dari Berlin minggu lalu. Begitu paling Om. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan Bapak. Kalau Anda pengen cari kalkulator karbon, terus kemudian untuk mengukur event Anda, hubungi Reza, perusahaannya. Ada 2 di Indonesia yang saya kenal, satu Aturin, satu Y-Step ya. Y-Step, silakan Anda habis networking, approach dia yang mau ikut tender, karena beberapa kementerian, DPR juga sudah mensyaratkan harus ada event sustainability sertifikat. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koperasi kalau nggak salah sudah mengisyaratkan memerlukan IO yang tender harus punya sertifikat. Yang ketiga kawan-kawan, yang terakhir, dia sudah mau buka ya? Berapa tahun lagi? Apa? 18 Mei. Oke. Ini kira-kira bermanfaat ya sore ini kawan-kawan? Benar bermanfaat? Benar? Jadi tidak sekedar lo cari bukaan aja di sini ya? I love you brother, thank you so much. Yang terakhir, Anda tinggal baca, nanti bisa diakses. Masih ada slide-nya? Halo? Masih ada? Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau kita dengarkan sepatah 2 patah kata dari BPS. Karena survei ini selalu berkaitan dengan BPS. Yuk kita dengarkan harapannya. Boleh nggak sih Pak, tahun depan kita bikin bersama-sama gerakan ini untuk membuat survei nasional. Silakan Bapak. Silakan Pak. Sedikit saja Pak agar bisa kita buka habis ini. Silakan. Bapak berdiri Pak. Bapak, tepuk tangan buat Pak Puji. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi pertemuan kami BPS dengan Ivedo itu beberapa bulan yang lalu ya, tahun 2024. Memang ada isu terkait dengan data. Bagaimana data yang dihasilkan BPS itu bisa detail menjawab kebutuhan seluruh. Nah itu yang saya bilang itu tidak mungkin. Karena kalau BPS pakai surveinya survei konvensional saat ini. Meskipun kami sedang berprogres survei secara digital, secara elektronik, tapi secara rata-rata itu biayanya besar. Makanya kemarin ketika itu saya berdiskusi, dimungkinkan ya Pak, pengumpulan data dilakukan oleh asosiasi, oleh kementerian, karena itu bisa lebih efektif gitu. Karena itu tadi, bapak saya siapa gitu kan. Nah kalau tahu bapaknya, nah bapaknya ini nanti
bapaknya mau membina kan harus tahu dulu anaknya seperti apa. Anaknya siapa? Iya, gitu kan. Nah, artinya ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi tadi ya alhamdulillah saya baru berkenalan dengan Ivindo. Mungkin nanti dengan forum ini saya dapat beberapa informasi. Mungkin kita bisa berdiskusi bagaimana nih kita saling menguatkan terkait dengan data-datanya. Karena saya yakin ya meskipun BPS tidak merilis, tapi kalau asosiasi bisa mengumpulkan seperti ini, itu informasinya banyak yang didapat. Jadi di BPS hanya umumnya saja, tetapi detailnya itu dari masing-masing asosiasi. Oh, dimungkinkan Pak ya? Dimungkinkan. Jadi tidak harus semuanya di BPS. BPS secara makro, seperti Bapak Ibu tahu, event ini kan masuk kategori M sebetulnya kan. Kategori kita nggak mampu tuh membedakan M sama N, nanti kita nggak mampu karena keterbatasan biaya. Tapi dari asosiasi lah yang bisa mensupport data-data itu dan dimanfaatkan oleh seluruh pelakunya. Baik Pak, yang terakhir, kira-kira dimungkinkan nggak tahun depan kita bikin survei nasional lagi, tapi BPS kita bersama-sama? Dimungkinkan. Nanti kebetulan tahun 2026 BPS itu akan melakukan sensus ekonomi. Oke. Jadi nanti seluruh pelaku itu akan didata dan kami di BPS perlu prelis, Pak. Jadi kami nanti akan meminta bantuan dari asosiasi prelis pelaku usahanya siapa aja, sehingga nanti tidak kelewat, Pak. Betul. Nah ini 2026 menjadi benchmark. Betul. Jadi benchmark berapa sih nilai ekonomi yang dimunculkan atau disumbangkan oleh para pelaku event itu. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi tetap sini. Ya. Bank Indonesia, berdiri dong Om Ayu, sepatah dua kata-kata. Tolong sampaikan sepatah dua kata. Dengan survei ini kira-kira tahun depan kita bisa bikin sesuatu yang baru atau gerakan baru nggak dari industri event ini? Bank Indonesia kira-kira melihatnya bagaimana? Ya, makasih Mas Hari. Saya ketemu Mas Hari ini kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu ya dengan Ketua GIPI waktu itu Pak, dengan Pak Haryadi Skogdani waktu itu ya. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Mas Hari ini karena memang hasil survei ini sangat membantu kami karena BI sangat concern terhadap pertumbuhan ekonomi agar bisa lebih tinggi lagi ya Pak ya. Kalau Bapak terima kasih sama saya, tolong tanda 8 Pak. 8 asosiasi yang bikin. Semuanya dengan Bapak Ibu asosiasi ini sangat membantu kami dalam perumusan kebijakan agar Bank Indonesia itu concern terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan tentunya ini hal yang sangat positif. Dan dalam perumusan kebijakan oleh Bank Indonesia dan Gubernur tentunya harus berbasis data, informasi dan hasil data yang diperoleh atau dihasilkan oleh Ivindo yang berasal dari Bapak Ibu semua itu sangat bermanfaat, apalagi cakupannya hampir dari 30 provinsi, mencakup dengan coverage yang sangat luas dan dilengkapi dengan data dari BPS, tentunya itu sangat berguna ya Pak ini. Dan kami sangat optimis tadi dari semangat Bapak Ibu sekalian ini tentunya akan lebih baik lagi, dan tentu kalau COVID saja Bapak Ibu saya sudah bisa survive, apalagi yang seperti ini gitu. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi semangat kita semua berusaha untuk membawa Indonesia lebih baik lagi ya Pak ya, dan apapun akan kita hadapi. Demikian. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Pak Puji. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Tapi lupa bahwa kita perlu S1, S2, kita perlu S3 dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kita ada Surya, Universitas Surya. Bagi Anda yang mau jadi S2 tapi mengikuti RPL, perjalanan panjang Anda kerja, bisa diganjar SKS. Anda tidak perlu jauh-jauh capek-capek, S2 Anda bisa mengikuti di Surya. Silakan, sepatah dua kata. Baik, makasih Bapak Ari. Bapak Ibu sekalian, kami dari Universitas Dirgantara Pascal Surya Dharma. Kami berada di pintu gerbang Halim Perdana Kusuma. Jadi nggak jauh dari sini. Kami mendapat legalitas dari kementerian. Kita semua universitas memberikan wewenang untuk melaksanakan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Minimal berapa tahun aku? Bapak bisa 1 tahun, Pak. 10 tahun? Maksudnya 1 tahun aja gitu, Pak. 2 semester cukup. 2 semester S2? Ya. 2 semester bisa S2. Tergantung pekerjaan Bapak hari ini. Seperti Pak Ari ya bisa Pak, 2 semester ya. Jadi silakan nanti datang kepada kami siapkan semua kebutuhannya. Yang penting Bapak Ibu kuliah nyaman dan mendapatkan legalitas yang
lulusan paling ngetop Pak di tempat Bapak siapa? Lulusan paling ngetop S2? Pak Hadi Cahyanto, Menteri terus kita, Pak Hadi Cahyanto, kemudian Pak Fajar, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, ya, Kepala Staf Angkatan Udara, ya. Direktur BNI Pak. Ya, sudah semua Pak. Cukup hari. Kawan-kawan yang mau S2, nggak usah capek-capek kuliah. Anda punya perjalanan karir, silakan akan di Ganjar SKS. Jangan jauh-jauh, sebelum pulang bisa approach sini. Dari Trisakti ada juga mau sampah RPL? Belum? Atau nanti? Nanti aja ya. Oke. Puasa. Demikianlah akhir presentasi kita. Saya Hari Nugraha. Terima kasih kepada 8 asosiasi, dan tahun depan yuk lebih banyak asosiasi yang akan bikin survei ini agar lebih strategis. Dari dulu waktu COVID kita punya slogan begini, orang event itu kenapa bisa bertahan? Karena kita selalu pintar mencari cara untuk mensiasati dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.